Halo semua, oke. Jadi di video kita kali ini kita akan melanjutkan pembuatan blog dengan code editor. Di mana di video sebelumnya itu kita sudah bisa menambahkan data ya. Tepatnya kita udah bisa menambahkan kategori. Kemudian kita udah bisa menampilkan data kategori yang ada di dalam database gitu. Jadi di video kali ini kita akan membuat proses untuk pengeditan nama kategori ini dengan penghapusan kategori ini sendiri. Jadi nanti kalau misalnya ada yang typo di nama kategorinya kita bisa ubah, atau ketika kategori ini tidak kita perlukan lagi kita bisa hapus. Nanti di kolom aksi ini akan kita tambah dua tombol, di mana tombol pertama itu tombol edit, kemudian tombol keduanya tombol hapus untuk masing-masing kategori ini. Oke, kita langsung ke codingan. Pertama kita pergi ke controllers ya. Seperti kita lihat kita sudah punya fungsi tambah yang berasal dari video sebelumnya. Nanti di bawah fungsi tambah ini nanti kita akan bikin fungsi baru, atau di CI di code igniter sendiri kita lebih sering memanggil fungsi ini dengan nama method. Oke. Nah, kemudian kelasnya kita bisa panggil dengan nama controllers. Nanti kita akan tambahkan method untuk mengubah data, kemudian method untuk menghapus data dari kategori ini. Yang pertama kita akan menambahkan button dulu di sini. Kita akan menambahkan dua tombol. Tombol pertama untuk edit dan tombol kedua untuk hapus untuk tiap-tiap kategori. Di kolom yang paling bawah ini kita bisa tulis seperti ini. Kita bikin dulu tag HTML untuk buttonnya, kemudian kita kasih kelas button apa ya, button info mungkin, button info. Kemudian saya mau size buttonnya itu small aja, button SM. Kemudian tulisannya kita bisa kasih ubah gitu. Dan kita bisa kopikan lagi. Kemudian di sini danger ya, biar kelihatan lebih berbahaya. Oke. Dan kita kasih nama hapus. Alright. Jadi sekarang kalau misalnya kita reload, kita udah punya dua tombol ini. Tapi kita punya satu masalah. Seharusnya itu kita tidak bisa menggunakan tag button ya, karena seperti yang kita ketahui button sendiri itu merupakan sebuah event di HTML, dimana ketika kita menggunakan form, maka kita gunakan button ini sebagai event untuk mengirimkan data-data yang ada di dalam form ke backend kita atau ke proses kita. Nah, cara ngakal ini gimana? Kita nggak pakai button, kita pakai link. Jadi kita bikin tag A ya, kita hapus juga ini A dan ini A juga. Oke. Dan tag link ini kan punya atribut href ya untuk linknya. Ya, di copy juga. Di copy, kita pastikan ke bawahnya. Alright. Oke. Nah, kita reload. Ini tidak akan terjadi perubahan apa-apa ya, karena memang yang membentuk UI ini atau tampilan itu dari bootstrap dari kelas button tadi. Jadi kalau misalnya kita pakai tag, kita tidak menggunakan tag button, nah kita pakai tag lain pun akan jadi seperti ini tetap ya. Yang pertama kita akan ubah. Yang pertama kita akan aktifkan fungsi dari tombol ubah ini ya.
Jadi di tombol ubah ini saya bisa tulis seperti ini. Saya buka tag PHP echo ya. Jadi tanda-tanya sama dengan ini shortcut dari PHP echo. Kita bisa tulis seperti ini sebagaimana sudah saya terangkan di video sebelumnya ya. Itu sama dengan seperti ini ya. Pertama kita panggil base URL nya ya, untuk memanggil link utama dari aplikasi kita. Kemudian di dalamnya kita tulis nama kelasnya atau controllersnya, dimana controllers kita itu kategori. Kemudian selanjutnya metode yang akan dijalankan. Misalnya nanti di kontrol kategori kita akan tambah fungsi atau metode ubah. Ubah. Nah, tetapi setelahnya gitu kita punya parameter, dimana nanti parameternya akan kita gunakan untuk mengambil kategori ini dari database, atau kita akan, kalau di proses SQL itu kita bisa untuk mendapatkan data yang satu itu kita biasanya pakai select bintang atau select apa gitu, kemudian from nama tabelnya, selanjutnya diikuti dengan argumen where ID atau where apa sama dengan data yang kita ambil. Jadi nanti kita dapat data yang spesifik dari database. Nah, pada kasus ini kita akan menggunakan ID ya, karena sesuai yang kita ketahui kita sudah punya datanya ya. Di sini kita punya datanya di kategori get ini, dimana nanti dari disk kategori get ini kita dapat semua data dari tabel kategori tadi termasuk ID-nya. Nah, jadi kita bisa tulis seperti ini sekarang. Nah, kategori nanti digabung dengan ya, jadi setelah garis miring ini, setelah garis miring yang di sini, jadi digabung dengan, saya bisa tulis seperti ini, data ya, karena sini variabel kita looping itu data, variabel kita looping kategori, kita leskan dengan variabel data ya, data ID gitu. Nah, sekarang ya, kalau saya reload, nah teman-teman bisa lihat di sudut kiri bawah, nah di linknya itu kita punya localhost / coordinator block / kategori / ubah / 1. Bahwa kita ketahui bahwasanya nama kategori teknologi ini memiliki ID 1 di dalam database ya. Kalau tidak percaya kita bisa buktikan. Localhost phpMyAdmin, kita buka database CI block, kemudian kita lihat tabel kategori. Nah, tadi di teknologi kan ID di sini kan teknologi ID-nya itu 1 ya. Nih, ID-nya 1. Dan kalau kita lihat di sini juga kita dapat ID-nya 1 di sudut kiri bawah. Nah, nanti ID ini akan kita jadikan parameter untuk mengambil data khusus nama kategori teknologi dari database gitu. Oke, nanti kita akan passing ke controllersnya. Gitu juga yang di bawahnya, nanti akan berubah. Oke, sesuai. Nanti di tombol hapus kita akan aktifkan kemudiannya. Kita matikan dulu linknya, supaya kalau salah klik nanti tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, tak bisa diklik sekarang. Tapi sekarang kalau misalnya kita klik tombol ubah, itu akan menampilkan halaman 404 atau page not found. Itu karena apa? Karena kita belum punya fungsi atau metode ubah di dalam controllers kategori kita ya. Kita akan buat sekarang kategori. Jadi kita akan bikin public function ubah. Nah, yang angka 1 di series paling terakhir itu akan kita jadikan parameter. Caranya gimana? Kita bisa tulis seperti ini, ID gitu. Dan kita coba ambil dulu ID-nya. Echo ID. Dulu kita reload, sekarang kita dapat 1 ya. Kalau misalnya kita ubah 10, kita dapat 10 di sini.
Oke, itu parameter. Tapi ya kita punya masalah baru. Kalau misalnya kita tidak parsing parameter apa-apa di sini, itu makanya si C ini akan mengembalikan error ya. Karena apa? Karena di controllers di method ubah, di fungsi ubah kita itu kita butuh satu parameter. Nah, ternyata kita tidak memparsing parameter, maka dia akan menampilkan error ini. Cara ngakalin gimana? Kita bisa tulis seperti ini. Nah, kita bisa tulis seperti ini. Kita cek dulu if ya. Jika tidak ada ID, tanda seru ID, kita langsung redirect dia ke redirect ke kategori. Kita akan redirect dia ke kategori. Nanti dia akan menjalankan fungsi index, karena ya seperti sudah kita diskusikan di sebelumnya, jika sebuah controllers kita eksekusi tanpa mendefinisikan metode apa yang akan kita jalankan, maka secara otomatis akan dijalankan metode index tadi yang berada di nih paling atas. Oke. Nah, jika ada kita coba lagi. Kita echo dulu ID-nya. Kita tampilkan ke layar. Refresh. Tidak ya. Oh ya ya. Kita tidak bisa menulis seperti itu. Itu biasanya kita bisa gunakan kalau misalnya kita mau cek apakah data dari database itu ada. Oke, kalau tidak ada kita baru bisa redirect. Cara ngakalin yang lainnya, cara ngakalin terus. Kita bisa tulis seperti ini. Ini kita hapus saja. Kita hapus. Jadi kalau misalnya kita bisa tulis seperti ini. Kita bikin variable ID. Jadi di connector itu ada helper URL atau URI, yang mana kita bisa menggunakan untuk mengambil nilai dari masing-masing URI ini per segmennya. Jadi yang ini segmen 1, segmen kedua, ini segmen 1 ya, ini segmen kedua, sama ini yang belakangnya segmen ketiga. Jadi kita bisa cek kalau misalnya URL di segmen ketiganya kosong, kita langsung direct ke method index di kategori, dimana metode tadi akan menampilkan semua data kategori ya. Kita bisa seperti ini, this URI segmen berapa tadi? 3 ya. Oke. This URI segmen 3. Jadi kalau misalnya kita coba sekarang echo ID ya. Betul tidak segmen 3? Kan karena tidak ada URI di segmen 3, dia menampilkan layar kosong. Kalau misalnya saya tulis 12, kita tulis 12, maka kita dapat angka 12 di sini. Kalau misalnya saya tulis kategori ya, kita dapat kategori di sini. Oke. Nah, sekarang kita bisa bikin logikanya seperti ini. Nah, kita bisa cek jika variabel ID kosong ya, seperti yang kita ketahui. Variabel ID ini di assignment apa sih? Kita isi variabel ID ini dengan URL di segmen ketiga. Nah, if variabel ID tidak ada, kita langsung redirect ke kategori. Oke. Kategori. Koma, baru kalau misalnya else ada, kita print ID-nya. Oke, reload. Oke, ada ya. Kalau kita hapus, kita coba angka dulu, ada. Kalau kita hapus, maka dia akan pergi ke method index di kategori ya. Kita coba lagi, hapus. Nah, dia akan langsung redirect ke sini. Jadi ini merupakan ini bisa kita jadikan sebagai salah satu error handling atau penanganan error dari aplikasi kita ya. Kita lanjut. Nah, sekarang kita sudah punya ID ya, dari tiap-tiap kategori tadi yang kita dapat dari URL dari URI segmen 3. Jadi kita sekarang saya bisa tulis seperti ini. Saya bikin dulu variabel data, di mana variabel data ini saya akan
isi dengan kategori variabel data yang menahan ya, yang diisi oleh array kategori. Saya tulis seperti ini. This kategori, ya, sebagai yang kita ketahui kategori ini merupakan model kita. Aslinya itu namanya M kategori, kita aliaskan dengan nama kategori. This kategori get where. Oke. Nah, kalau misalnya tadi yang awal tuh get merupakan untuk mengambil semua data, get where ini kita akan gunakan untuk mengambil secara spesifik data. Terus kita akan parsing parameternya apa? ID ini tadi. Jadi nanti kita bisa select bintang from nama tabel where ID-nya berapa gitu. Nah, kita coba fardam dulu untuk melihat hasilnya nanti. Nah, tapi ini nanti bakalan error ya, karena udah ada ya. Sudah bisa. Oke. Oh ya udah ada get where ini. Nah, jadi ini saya sempat bikin kemarin fungsi-fungsi untuk operasi dari model database-nya. Insert ini untuk untuk kita memasukkan data ke database. Get ini untuk kita mengambil semua data dari database, khususnya dari tabel kategori. Sebenarnya dua fungsi ini itu kita bikin di video sebelumnya. Nah, di fungsi di bawah ini itu saya kemarin tuh iseng-iseng bikin. Jadi ya gini gitu. Nah, kita coba dulu. Nanti kita coba hapus. Nanti kita akan bikin. Nah, kalau saya reload sekarang itu akan menampilkan error. Karena apa? Karena ya kita belum punya fungsi get where di model M kategori. Nah, kita coba bikin ya. Public function get where. Tadi kan kita parse satu parameternya ID ya, kita tangkap di sini parameternya, kita ambil, kemudian di sini saya bisa return this db, ini query builder, this db get where ya. Ini this db get where ini sama dengan select bintang from nama tabel where nilainya apa gitu. Jadi kalau di kasus ini berarti jadi sekarang kita punya query seperti ini. Select bintang from kategori where ID ya gitu, where ID sama dengan ID variabel yang dikirim tadi. Jadi saya bisa tulis ini fungsi get where ini punya berapa parameter. Parameter pertama itu nama tabelnya. Jadi nama tabel kita ini tabel kategori. Kemudian yang menjadi yang menjadi yang menjadi acuan kita dalam mengambil data itu apa? Kasus ini yang jadi acuan kita itu ID. Jadi saya bisa bikin array seperti ini, atau ada juga beberapa orang yang nulisnya seperti ini. Saya lebih suka seperti ini. Nama kolomnya di database apa? ID. Kemudian ID ini harus sama dengan apa? ID harus sama dengan variabel ID yang kita kirim dari itu tadi, dari controllers, dari metode ubah. Nah, kemudian kita mau tampilkan data ini dalam bentuk apa? Nah, kita akan menampilkan dalam bentuk array. Tapi kita tidak bisa menuliskan result array. Karena apa? Karena result array ini itu akan akan membuat sebuah variabel array yang besar gitu, yang apa sih namanya, yang pokoknya variabel result array ini biasanya kita gunakan untuk ambil data yang banyak gitu ya. Tapi kalau misalnya kita mau ambil satu kolom saja, satu baris data, kita bisa tulis seperti ini, row array. Nah, jadi sekarang kalau misalnya saya fardam lagi, ini errornya bakalan hilang. Oke. Ini errornya bakalan hilang. Dan dia akan menampilkan data dari tabel kategori di mana ID-nya sama dengan ini 1. Ya.
Jadi sekarang datanya udah punya, kita bisa kirim datanya ke view nanti. Jadi kita copy saja yang dari sini ya. Kita juga ambil headernya, copy, paste. Kita tidak perlu yang ini ya, ini kita pindahkan ke bawah biar rapi ya, biar rapi. Oke. Nah kita sudah parsing datanya, data kita sudah parsing di sini. Nanti di view-nya kita akan buat satu view ubah misalnya, bukan misalnya sih, memang kita akan bikin. Nah di sini kita bisa bikin shift s ubah.php. Jadi sekarang kalau kita reload, kita akan pergi ke kita akan pergi ke view yang kita sudah bikin tadi, ubah ya. Sekarang kita cantik dulu dari sini strukturnya. Oke, kita bikin create system ya. Ini kalau ada div call, nanti kalau misalnya ketemu codingan seperti ini ya, bentuknya ada kelas, ada tag, ada apa ya, ada tag div yang dibungkus yang ada kelas call lg12 atau call md12 ya. Itu create system dari Bootstrap. Nanti di lain video lah kita coba sama-sama belajar Bootstrap. Jadi seperti ini. Nanti saya akan bikin ya, kita bikin apa ya dulu. Itu kita ini saja. Nah, kita lihat saja dulu ini kategori tadi. Kategori. Oke, jadi kalau sudah, jadi sekarang kita bisa tulis seperti ini. Kita tulis variabel kategori, kemudian diikuti dengan nama kolom di database-nya, nama kategori. Simpan, reload. Oke, kita punya teknologi di sini. Kalau misalnya kita coba yang lain, opini, kita punya opini. Kalau kita coba bisnis, kita punya bisnis. Berarti datanya sudah terkirim dengan benar. Oke. Di sini sekarang saya bisa bikin form ya. Form dimana actionnya nanti kita isi, metode formnya itu post. Dalam formnya nanti kita bikin label dulu. Ini kan kita kan mau edit nama kategori ya, jadi kita bikin nama kategori, labelnya, kemudian kita bikin formnya atau tempat inputannya. Inputannya itu teks ya, namanya itu nama kategori, kemudian value. Oke, value nya ini kita bisa tulis seperti yang kita tulis di tag P tadi, di tag HTML tadi. Nah, kita bikin dulu variabel kategori, kemudian diikuti dengan nama kategori, di mana nama kategori merupakan nama kolom tabel kategori untuk menampung data nama di database. Oke. Reload. Nah, kita punya sekarang, tapi agak kurang cantik. Kasih class Bootstrap. Ini form control. Biasanya ini dibungkus dengan div, kelasnya itu form group. Nah, kita bisa cut, pindahkan ke sini. Kita reload. Oke. Input keluar deh. Ctrl X, Ctrl V, ini kita hapus, save. Kalau kita reload sekarang udah. Oke.
nama kategori bisnis ya, kita bisa edit sekarang ya. Kalau misalnya kita coba yang opini, dia bakalan jadi opini. Kalau misalnya kita coba yang bisnis ya tadi ya, kalau kita bisa coba teknologi, dia bakal jadi teknologi. Oke. Kita main cepat ya, main cepat. Ini udah lumayan panjang. Kita bikin button, tipenya submit, dan kelasnya button primary, button sm, simpan. Oke, ya udah. Nanti di actionnya ini di control kategori kita akan bikin fungsi atau method baru ya, dimana fungsi method dia akan mengupdate data di database kita berdasarkan inputnya yang dikirim dari form sini. Jadi kita cari seperti ini, base URL, kita panggil kelasnya dulu atau controllersnya, baru nama methodnya, simpan ubah, simpan ubah. Tapi kita punya satu input yang mana input ini type-nya hidden. Dia ini akan menyimpan value ID, mana ID ini akan menjadi ID kategori dari database kita. Nanti ID ini akan kita gunakan sebagai penanda untuk kita update data di tabel kategori ya. Put tab hidden, refresh, detekkan keluar. Tapi kalau misalnya kita lihat source-nya, itu kita punya input type hidden ID, dimana value-nya 1 ya, karena kategori teknologi itu ID-nya 1 di database, kita dapat dari sana. Oke, sudah. Kita pergi ke kontrol kategori, kita akan bikin metode simpan ubah. Public function simpan ubah ya. Nanti di sini kita bisa bikin variable data. Nah, dia ada bentuk array. Nanti dia akan menyimpan array dengan index key value. Pertama kita ID-nya seperti biasa, HTML special cars this input. Post yang pertama kita tangkap ID-nya. Enggak perlu. Kita nggak perlu tangkap ID. Kita nanti bikin variabel sendiri ID, karena ini akan kita jadikan parameter. ID sama dengan HTML special cars this input. Post ID true. Kemudian di dalam datanya kita akan menangkap yang nama kategori yang kita kirim. Nama kategori sama dengan HTML special cars nama kategori. Salah penulisan, kurang. This input post. Oke, nama kategori kemudian true. Nah, jadi sekarang kalau kita lihat di model kategori kita itu sebenarnya saya udah bikin fungsi untuk mengupdate data, di mana fungsi ini mengambil atau menangkap dua parameter. Parameter pertama itu ID, dan parameter kedua itu data. Nah, kita hapus saja di sini. Kita hapus, nanti kita akan tulis sama. Jadi sekarang saya bisa tulis seperti ini, this db, this kategori, nama metodenya apa tadi? Nama fungsinya update, this kategori update, dimana dia punya dua parameter. Parameter pertama itu ID yang kita dapat dari sini, kemudian parameter keduanya itu kita punya data. Oke. Jika sudah, kita bisa copy yang dari dari sini, flash datanya. Kita copy.
Ini sebagai notif kalau misalnya data itu sudah kita ubah ke usernya, kategori berhasil diubah. Oke, jadi sudah itu tidak perlu. Oke, nah kita ke model kategori. Nah, di model kategori ini kita bisa return return this db update, itu query builder punya coordinator untuk mengoperasikan pengubahan data di database, dimana parameter pertama seperti biasa itu nama tabelnya, kemudian parameter kedua itu data yang mau kita update ya, datanya, terus parameter terakhir ID data. Oke, parameter terakhir itu ID data yang mau kita update itu di mana gitu ya. Kita coba di sini sudah, kita coba operasinya, kita refresh dulu, teknologi 1 misalnya, simpan. Oke, kategori berhasil diubah, kita dapat teknologi 1 di sini. Oh ternyata salah, saya ubah lagi, nggak mau deh teknologi 1, teknologi aja, simpan. Oke, kita dapat teknologi aja. Ternyata di opini ini kita mau ubah, bukan opini aja, kita bisa tulis seperti ini, misalnya opini masyarakat nih seharusnya kategori ya. Nggak perlu opini aja, kita simpan. Oke, kita dapat opini masyarakat di sini. Oke, nah selanjutnya itu kita akan bikin proses untuk penghapusan data ini. Oke, nanti di tombol hapus ini kita akan bikin proses penghapusan ya. Nah, jadi pertama sekali kita pergi ke indeksnya dulu ya, di sini karena di sini masih kosong. Kita isi dulu, bikin dulu php echo this url, terus kategori, kemudian controllersnya baru kita ikuti dengan metodenya hapus. Ini sama, kita akan juga mengirimkan parameter. Parameternya itu ID dari kategori tadi. Oke, nanti di kelas kategori kita akan bikin fungsi atau method hapus. Kita bikin public function hapus sama seperti ini, sama seperti di sini. Kita akan ambil parameter dari URI segmennya ya. Jadi kalau misalnya kita lihat ke sini, base URL ini itu nanti base URL ini akan menghasilkan localhost coordinator block. Nah, ini base URL kita. Tapi kalau misalnya kita udah sampai di hosting, biasanya base URL kita itu www.coordinatorblock.com, itu base URL kita. Nah, karena kita masih develop di lokal, maka sini localhost coordinator block ini merupakan base URL kita. Kemudian diikuti dengan metodenya kategori, method controllersnya kategori, kemudian baru metodenya di sebelah sini hapus. Kemudian terakhir kalau misalnya ada lagi setelah metode itu namanya parameter. Nah, URI ini seperti ini tadi di awal itu kita bisa pecah kategori ini segmen pertama, ini segmen kedua, dan ini segmen ketiga ya, parametersnya. Jadi seperti di atas kita bisa tulis seperti ini, ID sama dengan this URI ya. Kita panggil helpernya URI segmen. Kita mau segmen berapa, karena ID segmen ketiga kita panggil segmen ketiga gitu. Baru kita cek jika ya, sama seperti di atas, jika tidak ada atau jika variabel ID ini kosong, kan kalau misalnya tidak ada segmen berarti variabelnya kosongan di segmen ketiganya, kita redirect aja, kita redirect ke kelas kategori ya. Oke, nanti dia akan otomatis mengeksekusi fungsi index yang akan menampilkan semua data kategori kita. Nah jika ada ini kita akan lakukan operasi untuk penghapusan kategori ini gitu. Jadi saya bisa tulis seperti ini, this ya, kategori kita panggil modelnya, kemudian diikuti dengan fungsinya atau metodenya delete. Terus kita akan passing parameternya ID sebagai sebagai penanda gitu, yang mana nih data yang mau kita hapus gitu, data yang ID-nya segini ini kita mau hapus. Oke, jadi kalau misalnya kayak gini dia itu sudah terhapus, kita bisa kirim lagi ini flash message-nya
lewat session. Copy lagi, paste, pesan kategori berhasil dihapus. Oke. Di kategori ini sebenarnya saya sudah punya ini fungsi untuk delete-nya. Kita coba lagi, kita coba bikin sama-sama. Dimana fungsi delete ini menerima satu parameter sama seperti kalau kita ngambil datanya, ya kita di sini itu kita juga kita mengirimkan data. Kita langsung bisa tulis seperti ini, return this db delete. This db delete ini artinya kita mau menghapus data gitu. Ini merupakan query builder dari coordinator query builder dari coordinator. Jadi kalau misalnya kita pergi ke tadi kan saya sempat singgung tuh banyak this db update, this db get where apa gitu ya. Sebetulnya itu kita bisa lihat langsung di dokumentasinya. Itu ada banyak sih, nggak operasi-operasi dasar itu tadi. Seperti kita bisa mengambil data yang bersifat agregat, atau kita bisa join ya, nanti akan kita coba sama-sama. Kalau saya tulis seperti ini, database ya, ke database query helper, query builder, query helper namanya. Jadi kita itu punya ini query helper yang tadi itu yang thisDB update ya, thisDB insert ya, itu query helper ya, salah maafkan ya. Bukan query helper, query builder, betul query builder. Yang thisDB get ini kita akan mengambil semua data ya, dia akan memproduksi select bintang from nama tabel apa, kemudian di thisDB get ini kalau misalnya kita mau limit berapa gitu, banyak sepertinya nanti bisa teman-teman lihat langsung di user guide C ya, lumayan lengkap sih di sini, ada semua. Oke, kita kembali lagi codingan. Kan jadi lumayan panjang. Oke, di thisDB delete kita punya parameter seperti biasa. Parameter pertama itu nama tabelnya apa. Kemudian ID dari data yang mau kita hapus. Seperti ini. Oke. Index.php. Oke, di sini sudah. Di sini juga sudah dikirim. Jadi kalau misalnya jadi kan sepertinya gini programnya jalan. Jadi ketika fungsi hapus ini dieksekusi ya, pertama itu dia akan menyiapkan variabel ID. Nanti di variabel ini nanti akan diisikan URL dari segmen ketiga ya. Segmen ketiga sudah kita ketahui bahwasanya itu berisi ID dari kategori ya. Kemudian kita cek jika variabel ID ini kosong ya, kalau misalnya tidak ada yang diparsing ya berarti kan kosong kan. Kalau misalnya ID-nya kosong, itu kita akan langsung directnya ke ini, ke kelas kategori, otomatis akan mengeksekusi fungsi index atau metode index ya. Selanjutnya kalau misalnya ada, kita masuk ke sini di kategori delete, kita langsung panggil kelas model kategori, kita akan jalankan fungsi delete, kita akan menghapus data tadi berdasarkan ID ya, kan ID-nya kita kirim. Nah jika sudah, kita langsung bikin sessionnya atau kita bikin flash message-nya, kita simpan ke session, kita kirim pesan, Min, datanya berhasil dihapus nih. Oke. Nah, nanti si usernya tahu, oh udah oke, udah dihapus datanya gitu ya. Nah, kita coba lagi fresh. Jadi kalau misalnya saya hapus yang bisnis, hapus, oke, kategori berhasil dihapus. Yang di sini juga berkurang jadi 2, tadi kita punya 3. Kalau di database pun kalau kita reload akan hilang, kita punya 2. Tapi kita harus melakukan sentuhan terakhir ya. Apa sih sentuhan terakhir ya? Sentuhan terakhir itu misalnya ya, tiba-tiba si usernya salah klik, dia mau klik ubah ya, ternyata dia keklik hapus, kan itu kan masalah nanti ya. Jadi kita perlu confirm, kita perlu
menanyakan lagi, bener nggak nih datanya mau dihapus gitu ya. Nah, untuk bikin itu kita bisa pakai alert aja sih, alert simple punya JavaScript. Jadi saya bisa tambah event di link hapus ini. Saya bisa tambah eventnya apa, on click ya, on click. Nah, di event on click saya akan nge-return confirm ya, ini punya JavaScript ya, confirm. Nah, kita akan bikin hapus data ini gitu, hapus data ini. Nanti kalau misalnya si usernya nggak sengaja ngeklik tombol hapus, maka aplikasi kita akan menanyakan, bener nih datanya mau dihapus gitu. Oh enggak, ternyata salah klik. Nah, nanti dia akan si user akan ngasih apa, bukan ngasih sih ya, akan memberi jawaban, oh enggak jadi, nanti bisa cancel kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya kita reload sekarang, lah, wah ada yang salah. Oh ini otomatis dia. Oke. Reload. Nah, jadi kalau misalnya klik tombol hapus, nah nanti dia akan keluar alert yang berisi confirm seperti ini, hapus data ini gitu. Oh enggak jadi, salah klik ya, salah pencet, kita bisa cancel, data enggak jadi dihapus. Tapi ternyata benar nih mau dihapus ya, kita bisa klik OK, maka datanya terhapus. Kita coba lagi, tambah opini, simpan, tambah lagi opini masyarakat, simpan. Duplikat ini, hapus, oke, hapus, cancel, hapus, oke. Jadi kita sudah siap, atau kita sudah bisa mengubah dari nama kategori ini. Klik ubah, kita bisa ubah sekarang, kemudian kita bisa menghapus kategori. Oke. Sini menjadi video sangat panjang sebenarnya. Terima kasih sudah nonton. Jika suka bisa klik tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya agar terus dapat notif dari channel ini. Oke. Mohon maaf atas segala kekurangannya ya. Jika ada pertanyaan, teman bisa post di komentar, atau kasih saran bisa post juga di kolom komentar. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. See you.